Gimana, Ustaz? Gimana bang? Langkah kah di tempat ente bang? Langka bang, saya sampai cari di Shopee begitu, yang ada cuma Tuhan. Hotel nggak ada. Dari tadi saya juga cari-cari sampai dari 8.000 penonton saya tergerus 3,3. Iya. Saya dari tadi sendiri lagi, tadi naik yang satu lagi, tapi dia lupa bawa akalnya. Makanya iya saja kan. Memang susah. Mungkin ini Ustadz ya, mungkin mereka lagi sibuk internal mereka ini ya. Saling apa? Saling gontokan Mereka satu sama lagi, lain kan. Lagi sikut-sikut, saling sikut mereka. Kita ketawa aja itu bang. Iya Ustadz. Nah kebetulan Ustadz ini alhamdulillah Allah izinkan ini Ustadz berikan pencerahan sedikit lah buat pesan-pesan. Mungkin dari lisan Ustadz itu netizen saya bisa dengar bahwa kalau boleh kan tadi kan ada RK bilang dia belum mau debat dulu sama Muslim kan. Dia masih fokus dulu kepada herder-herder. Tapi terkadang ada dari Muslim ini yang pengen naik kan. Nah kita yang nonton di bawah kan, kalau dia dihujat di atas kita juga sakit hati Ustadz. Mungkin berikan nasihat-nasihat sedikit agar mereka jangan dulu naik ke atas begitu kan. Karena ada sebagian orang biasa naik begitu, mau ajak debat, padahal RK sudah turunkan mereka naik lagi. Mungkin dari lisan Ustadz ini bisa dapat pencerahan. Tafadhol Ustadz. Ya gini ya teman-teman semuanya ya, sedikit edukasi ya untuk masalah kita berdiskusi lintas agama ini, itu bukan cuma modal berani atau nekat, bukan cuma itu. Orang berperang dia pasti bawa alat perang, bawa pedang, bawa perisai, kan gitu. Nah artinya apa? Ketika kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita di publik, dengan yang Kristen, yang berbeda iman, kitanya belajar dulu gitu. Karena apa? Islam itu agama yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan menyampaikannya gitu. Kalau kita salah terselip lidah sedikit saja bisa fatal. Fatal bisa menjadi dosa jariah. Bahaya gitu. Makanya kalaunya kita ukur dulu diri kita gitu ya. Apakah kita sudah belajar, apakah kita udah kuasai dulu gitu loh Al-Quran kita, ulumul Quran kayak gimana, kan seperti itu ya. Bahasa Arab nahu sorobnya, terus juga kitab di luar agama Islam, contoh kitab Kristen kan yang dibaca. Nah nggak ada orang yang berperang itu modal nekat, nggak ada, pasti bawa senjata dan perisai. Begitu juga ketika kita berdiskusi, pasti bawa ilmu gitu dan modal. Nah ilmu itu yang akan kita paparkan. Diskusi itu bukan berteriak kencang jelas, enggak. Kita hanya menyampaikan, memberikan peringatan, menyeru kepada mereka. Kata Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, faqala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berilah mereka pelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, kan kayak gitu. Kayak gitu. Memang kita ini, setiap umat Islam itu, setiap diri kita pribadi Islam itu memang disuruh untuk berdakwah, menyampaikan satu ayat, tapi harus dipahami dulu itu ayat. Balighu anni walau ayat. Kan kayak gitu. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Tapi kamu harus paham dulu ayat yang kamu sampaikan itu apa, bagaimana. Nah, kan seperti itu. Nggak modal nekat kita, gitu. Kalau kita modal nekat, maka kita akan mati konyol. Kalau orang perang modal nekat, mati konyol pasti. Nggak ada pertahanan, nggak ada senjata. Kayak gitu. Makanya setiap muslim itu kan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu wajib untuk belajar, gitu. Bukan untuk menyampaikan. Kalau kita belum mampu naik ke tempat room RK, kan kayak gitu. Memang hati kita gedek gitu, gedek panas gitu.
panas. Karena apa? Agama kita dihina, Rasul kita dihina. Kan kayak gitu. Maka Allah seperti apa menyebutkan? Gak usah ke sana. Gak usah dilayani. Keluar aja dari room Kristen itu. Quran surah An-Nisa ayat 140. Ya, baca aja di situ. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahja'u biha. Gitu. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Apa kata Allah? Aku turunkan Al-Quran untuk kamu sebagai petunjuk dan kekuatan. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah mereka hinakan di komal-komal mereka, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka. Betul. Gitu. Tinggalkan. Nah, kalau kita udah nggak punya ilmu, terus mendengar ayat kita dihina, tinggalkan kata Allah. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka itu berhenti membicarakan tentang Al-Quran. Nah gitu. Apabila kalian nekat, innakum idzam misluhum. Kalian sama dengan orang kafir tersebut kata Allah. Atau Quran surah An-Nisa ayat 140. Gitu. Jadi jangan modal nekat. Kalau Anda tercebur ke api, ya, ke jurang, pasti Anda hangus gitu. Pasti itu. Gak bisa enggak. Jadi teman-teman, percayakanlah ya kepada orang-orang yang ya kita akui keilmuannya di dunia lintas agama gitu. Mereka seperti Bang Juma, Bang Nandar, Bang Roding, atau saya, atau Ustadz Wafi gitu. Percayakan kepada mereka gitu. Karena apa? Kami mempunyai basic dan belajar serta kami juga mengajarkan gitu. Jangan kita modal nekat. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kata Allah. Apa? Apabila kamu nekat naik ke room mereka, maka aku kumpulkan kamu dengan orang kafir dan munafik. Nah, disebut Allah munafik sudah kamu. Kayak gitu. Kalau kamu naik ke tempat mereka tanpa ilmu modal nekat, maka akan kumpulkan kamu di dalam neraka jahanam bersama-sama. Tuh. Padahal kita hanya apa? Hanya sekilas lihat kan gitu ya, lihat room RK itu. Gitu. Panas hati gitu. Panas hati. Karena apa? Karena ayat kita dihina, agama kita dihina. Lalu nekat nih naik. Akhirnya ngomong blunder ya, kayak gitu. Nah, itu jadi masalah. Makanya ya teman-teman semuanya, Al-Quran kita itu ada disiplin ilmu namanya ulumul Quran. Ya, ada jenjangnya gitu ya. Makanya percayakan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang lebih tahu kata Allah. Kamu wajib belajar bukan untuk menyampaikan. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu kita ke room kafir itu. Ramaikan room muslim, room Bang Juma, Bang Nandar, Bang Loding, atau saya. Kan banyak tuh. Ya, apabila kita mendengarkan bacaan Al-Quran, contohnya Bang Loding membacakan ayat Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan kayak gitu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka perhatikan dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 204 gitu. Itu menjadi pahala bagi pendengar yang muslim di bawah gitu. Ya teman-teman, daripada kita ke sana ayat kita dihina-hina, Nabi Muhammad nanti dibilangnya begini, terus Allah dibilangnya begini. Iya betul. Lalu kau naik modal nekat, tambah kacau jadinya gitu. Ya Allah. Makanya ya teman-teman semuanya ya, kalau di tempat ya, kalau kita melihat room Kristen,
Ya kita kalau kita nggak ada basic ilmu kristologinya, atau kita nggak awam-awam juga dengan Islam, lebih baik banyak menyimak gitu. Banyak menyimak Betul. daripada kita berbicara. Karena apa? Lisan ini berbahaya. Salamatul insan, keselamatan seorang manusia, fi hifdzil lisan, dari dia memelihara lisannya. Nah, hati-hati, ini bahaya, lidah tidak bertulang, kan kayak gitu. Ya. Nah, dari itu teman-teman, tidak bisa kita mengandalkan cuma modal nekat, nggak bisa. Kita harus belajar. Saya pun juga belajar teman-teman. Saya juga belajar tiap hari gitu. Banyak baca buku juga. Banyak yang dipelajari. Bahkan saya sampai hafalan saya sendiri hilang, Bang. Iya kan? Iya. Hilang hafalan saya. Allah. Kebanyakan baca buku saya hilang hafalan saya. Astagfirullah. Iya, saya teringat itu Ustaz. Saya teringat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian kan. Maka sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Terbahkan kalimat la ilaha illallah. Ini kita hari-hari Yesus Paulus. Yesus Paulus ya. Kacau. Yang takutnya ini ketika Oten jadi Islam, kita ulah yang jadi Oten. Masuk Paulus. Makanya saya suka itu Ustadz. Terkadang saya belajar dari Ustadz, terkadang nyimak di bawah itu. Jadi saya paling suka diskusi sama mereka itu langsung saya paling lebih fokus di pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad. Itu sama-sama mengajak kepada satu Tuhan yang benar. Kan? Karena para nabi ini Ustadz izin, mereka dikatakan muslim itu kan orang yang berserah diri kepada satu Tuhan yang benar kan. Kalau ada yang berserah diri kepada satu Tuhan yang tertempel di dinding, itu musyrik kan. Jadi, makanya kan saya sering bilang Bang Loding, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah itu kan. Kalau di perjanjian lama Tuhannya orang Yahudi ketika melihat manusia mati. Datang perjanjian baru, masa Tuhan melihat manusia Tuhan digantung. Nah begitu saja. Jadi saya lebih suka begitu. Jadi memang kita serang mereka dengan Bible mereka sendiri, tetapi saya selalu menyisipkan 1-2 ayat untuk sampaikan kepada mereka. Minimal sudah tersampaikan lah. Begitu. Selebihnya itu saya serahkan kepada Allah lah mereka. Tapi alhamdulillah banyak sekali Ustadz yang Kalkuzari sama saya itu yang bilang sama saya, terkadang mereka nonton Gurunda Juma, nonton Ustadz, akhirnya keluarga mereka mendapat hidayah, nonton Kang Nandar. Bahkan mereka katakan bahwa kenapa Islam itu lebih pintar mendalami kitab suci kami daripada kami itu sendiri. Begitu kan? Saya bilang, itu jadi pertanyaan Yesus mereka kalau juga kan? Iya, jadi pertanyaan. Makanya saya bilang, kalau kalian mau baca dari terjemahan baru sampai terjemahan lama itu Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama belajar alif bata. Kalian duduk di tengah-tengah pendeta belajar Yohanes 1 nomor 1. Kan ada itu kan? Dia belajar alif bata di terjemahan lama itu kan? Begitu. Kalian belajar di pendeta Yohanes 1 nomor 1. Jadi mentor kalian situ. Jadi seakan-akan mereka ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Seakan-akan Yesus itu tidak sadar kalau dia Tuhan, Ustaz. Saya rasa begitu kan. Mereka menjelaskan tentang detailnya Tritunggal itu, seakan-akan Yesus ini lupa menjelaskan Tritunggal sama mereka itu. Padahal sudah jelas-jelas tertulis seperti itu. Tapi ketika mereka naik di komal saya, itu trik saya itu bagaimana itu agar ketika mereka mau turun atau diturunkan oleh saya, mereka bisa berpikir. Tapi sama juga Ustaz, nggak ada akal semua mereka ini. Apa yang mau dipikirkan? Mukanya gimana ya? Gini Bang Loding ya. Saya tanya semuanya. Memang Tuhan bayar pajak, bayangkan. Tuhan bayar pajak, Masya Allah. Itu lucu Ustadz punya narasi itu. Makanya tadi netizen saya bilang, Bang ikut Ustadz Yusuf PI punya tema Tuhan bayar pajak. Saya bilang nanti saya nonton dia punya rekaman ulang, saya cari dalil-dalilnya baru saya sampaikan versi saya. Kalau saya sekarang kan
Oten mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu mempunyai dua natur. Natur 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau kita berpikir secara kritis, Ustadz, manusia punya syahwat. Tuhan maha melihat. Ini dua-dua ada dalam diri Yesus. Bisa bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya yang simpel, bagaimana ketika ada janda yang mandi? Tuhan pakai mode apa itu? Iya, tidak mungkin Tuhan begini kan? Tiba-tiba lalar tempel begini terbuka, habis sudah itu jadi. Saya berikan nasihat kepada mereka itu. Saya bilang, karena kenapa sampai kita ketemukan ada kekurangan-kekurangan dalam Tuhan kalian? Karena yang bukan Tuhan kalian tuhankan, maka ada dia punya kekurangan-kekurangan. Tapi kalau benar-benar Tuhan, tidak ada kekurangan. Begitu. 100% manusia, 100% Tuhan. Dua ini ada dalam diri Yesus. Tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Berarti tidak bisa. Bagaimana ketika ada perempuan yang mandi? Tuhan pakai mode apa? Pertanyaan yang simpel begini, mereka bilang, oh kau itu menghujat. Yang kedua, kalau 100% manusia itu Ustadz, berarti dia utuh kan? Kalau 100% kan utuh. Contoh ini, pensil ini 100% karena utuh. Tapi jikalau saya sudah buka sedikit di sini, berarti tidak 100% lagi. Palingan 99%. Di dalam Lukas 2 nomor 21 kan dia disunat kan? Berarti sudah terpisah tuh. Berarti sudah tidak 100% lagi. 99,9%. Karena sudah hilang dikit. Karena sudah tidak bisa dibilang 100%. Kalau 100% harus utuh. Sedikit saja yang keluar dari situ ya sudah. Cuma memang Ustadz, mungkin apakah mereka itu doktrin kah yang kuat itu Ustadz? Ustadz ini kan sudah lama kan di sini. Saya ini kan mungkin baru setahun lah saya ini kan. Saya itu terkadang berpikir mereka baca Bible ini pakai ilmu apa ya? Sampai kok bisa, padahal sudah tertulis itu firman jadi manusia. Dan kita tahu bahwa manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi mereka masih meyakini itu Tuhan. Apakah itu doktrin Ustadz? Tolong berikan pencerahan sedikit Ustaz. Apakah juga di Islam itu ada doktrin apa tidak? Begitu Ustaz. Doktrin mereka ya. Jadi kalaunya Kristen ini kita lihat dia itu memikirkan agama atau kitab suci mereka itu sesuai dengan pemikiran mereka gitu loh. Iya. Sesuai apa yang ada di otak mereka. Makanya nggak heran kita kalaunya datang satu Kristen, kita tanya satu ayat ini, kita tanya sama dia, jawabannya A. Datang lagi Kristen yang lain, jawabannya B. Datang lagi Kristen yang lain, jawabannya C. Sesuai pemikiran mereka beragama gitu. Kalau kita kan nggak bisa, kita kan ada aturan. Agama itu kan tidak kacau, aturan dalam agama gitu. Nggak bisa kita memikirkan sendiri gitu, bikin hukum sendiri, nggak bisa. Iya. Gak bisa, makanya di tempat teman-teman Kristen ya, di tempat teman-teman Kristen, ketika saya tanyakan ada nggak tata cara nikah, nggak ada. Tata cara bagi waris ada nggak? Kagak ada juga. Gimana? Kan kayak gitu. Oh itu nggak perlu lagi katanya diajari. Ya udah bagi aja hartanya sesuai kesepakatan. Nah ini kan artinya apa? Gak ada aturan. Iya. Labelnya aja agama, tapi gak ada aturan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya lihat ya itu memang doktrin Bang. Mematikan akal. Makanya kurangilah makan babi gitu. Iya, betul Ustaz. Apalagi Babi mereka itu sudah tahu kalau Yesus pindahkan roh jahat ke darah, babi kan? Darah ke otak. Dalam babi itu ada setan pula. Kan gitu. Iya, betul. Dalam babi itu ada setan. Kalau kau makan babi, ya kau makan dagingnya pindah ke perut, maka setannya pindah ke dalam perutmu. Berarti agak-agak mirip Ustadz ya? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Ya sama. Setan di dalam babi, babi di dalam oten. Berarti setan adalah babi, oten adalah babi. Sama-sama babi. Makanya kata mereka tuh kata mereka Bang ya,
Kristen itu nggak pernah Ya. itu kesurupan, nggak pernah. Ya betul kata saya. Ngapain? Ya setan menggoda setan, kan gitu. Ngapain coba? Astagfirullahaladzim. Yang digoda tuh manusia, Iya. bukan setan, bukan sesama setan yang digoda gitu. Itulah ya teman-teman semuanya. Nah, kayak ini alhamdulillah bang Loading, saya acungi jempol gitu. Mau naik juga viewernya gitu. Kita ini aneh ya teman-teman di Islam tuh. Kalau kita melihat ada satu yang naik, kita malah bersyukur gitu melihat teman kita banyak Iya. viewernya gitu. Betul. Bersyukur kita. Betul sekali. Kalau mereka enggak, saling sikut. Saling siku Ustadz, betul. Saling siku. Iya. Mereka saling siku Ustadz. Karena saya berpikir begini, ini kan inamal amalu binniat kan, semua kembali kepada niat. Nah, saya rasa seluruh para apologet ini yang datang sampai diskusi di sini itu niatnya karena Allah. Makanya saya selalu mengasihkan satu perumpamaan seperti ini Ustadz. Jikalau kita beli sapi, orang pasti kasih dengan tali. Tetapi jikalau kita beli tali, orang tidak kasih dengan sapi. Maka maknanya apa? Kejar yang besar, maka yang kecil akan datang. Kalau kita fokus yang kecil, maka yang besar akan menjauh. Begitu. Makanya kita diperintahkan berdakwah itu kan bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan diri, harta dan waktu. Kalau mereka tidak, habis ceramah langsung sudah, saya mau baptis ini, tolong ini kalau boleh ini rekening saya ini. Saya mau baptis ini. Karena gitu. Ujung-ujungnya apa? Ternyata hamili anak pendeta kan? Bukti itu. Dan mereka Ustadz kalau buka-buka aib itu, nah ujubillah menjalik sampai ke akar-akarnya sampai di spill orang lagi. Betul banget. Astagfirullah. Makanya saya bilang kalau ada orang Kristen yang masuk Islam berarti mereka pergunakan akal. Tetapi kalau ada orang Islam murtad masuk ke Kristen berarti cuma dua Ustadz. Kalau bukan ini berarti ini. Cuma dua itu. Iya. Bukti. Seorang murtadin menghamili anak pendeta. Sering saya bilang bang, dari pusar ke bawah. Itu aja alasannya. Iya. Itu kan. Karena mereka Entah dia tidak mampu dengan kelaparan, Islam. kan gitu. Mereka tidak mampu dengan ujian Islam. Makanya saya mengatakan kepada mereka itu, ya ada mualaf-mualaf yang baru masuk Islam. Itu saya mengatakan begini, ingat kata Nabi, ad-dunya sijilu mukminin janatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang Islam, surga bagi orang-orang kafir. Jadi maksud daripada penjara itu apa? Jadi kita ini diatur oleh Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Segala sesuatu kita orang Islam ini diatur. Kalau kamu masih di Kristen itu kamu yang mengatur Tuhan. Sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Kalau kita di Islam, Tuhan yang mengatur kita. Ada Ini tombolnya. tidak boleh. Ada tombol. Nah, ada tombolnya, betul Ustaz. Coba kalau waktu lagi Yesus itu lagi menghidupkan orang mati. Oh, itu lagi on itu Tuhan. Iya. Gitu. Tapi waktu ditanyakan kapan hari kiamat, Sus? Gak tahu. Pak, dia lagi off itu jadi Tuhan. Makanya on. Padahal Ustaz, kalau untuk memahami itu mudah Ustaz. Saya selalu membawa narasi begini Ustaz. Kalau salah tolong luruskan. Saya bilang, kalau saya lihat ini agak kemiripan begini. Kalau di Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam tidak ada satu orang pun yang menuhankan Al-Quran. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah. Pedoman hidup. Nah seharusnya di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus, bukan manusia itu kalian tuhankan. Kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa yang itu di sorga. Nah sebenarnya sama kalau mereka mau mendalami, tapi ujung-ujungnya begitu kan. Kalau mereka kita menjelaskan Al-Quran, mereka tidak paham, itu wajar Ustadz, karena mereka Kristen. Tapi jikalau kasih Bibel dan mereka tidak paham, itu yang kurang ajar. Kitab sendiri tidak paham. Kan? Oh, dibantahnya, sering dibantahnya juga. Oh bantah Ustadz. Tanya aja penonton saya. Bibelnya tertulis bang, tertulis nampak, dibantahnya juga gitu. Iya. Tadi saja dia bantah di saya Astagfirullah. tadi itu barusan tadi itu. Dia bantah semua di situ. Makanya saya bilang kalian ini dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi makan.
Dola semua mereka punya kitab suci itu. Ustaz. Jadi Ustaz dari tadi belum dapat pasien kah Ustaz? Susah cari pasien saya. Susah, ya susah. Yang ada cuma yang expired yang mereka kirim. Kemarin ada oma-oma naik di saya. Kan oma-oma. Makanya saya bilang, kenapa pendeta-pendeta ini dari persekutuan para gereja ini tidak kirim anak-anak muda? Ada opung yang mau naik udah di kemana saya. Itu sering juga naik ke tempat saya bang. Sering itu naik ke tempat Saya saya. lihat. Astagfirullah. Saya takutnya begini, tiba-tiba dia naik di komal yang saudara kita muslim yang lain, tiba-tiba yang orang punya istilah yang barbar, saya takut mati di atas komal itu orang tua itu. Kalau naik sama Ustadz kan tahu, kita kan tahu arahnya kemana kan, kita tahu bisa mainnya Iya. genset kemana, begitu. Nah ini di tempat saya ini yang suka bersarang ini itu opung yang perempuan itu, yang dia kalau berbicara itu, aduh, assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikum. Tidak bang. Silakan Lanjut, guruku Kang Nandar. Tidak, kita berbicara masalah ini, masalah oten-oten ini. Kenapa dari persekutuan para gereja ini tidak kirim yang anak-anak muda begitu kan? Begitu kan? Kenapa mereka kirim yang seperti Oma dikirim sama saya tuh? Oma juga kalau berbicara 20, 21 yang salah Ustaz. 20 yang bicara 21 yang salah. Saya gini opung itu sering saya suruh tidur bang. Kenapa? Nanti ketakutnya kalau saya jawab, saya jelaskan, besok-besok, aduh, nggak bangun lagi gitu. Bahaya lagi. Itu Nggak Ustaz. bangun lagi bahaya itu. Aduh, ini nanti pengumumannya gara-gara berdebat dengan Yusuf PI. Seorang kakek-kakek Kristen telah meninggal dunia. Kayak gimana? Nggak asik kali gitu. Malah saya nanti dituduh tersangkanya kayak gitu. Kemarin si Joseph WA saya, si Joseph DM saya. Joseph, dia bilang, "Bang, ayo kita berdua debat." Saya bilang, "Modelnya bagaimana?" Saya bilang, "Kalau mau di komal kamu saja saya naik. Saya tidak mau PKPK, saya mau TikTokan langsung." Karena saya berpikir begini, ini pemikiran saya Ustadz, kalau salah tolong luruskan. Karena ketika oten-oten ini, ketika waktu 5 menit kita sudah kasih mereka dalil Yesus begini, Paulus begini, sesat ini datanya. Mereka tetap fine-fine saja, yang penting ada singa, ada elang kan, ada gift-gift yang layak. Nah, giliran 5 menit waktu mereka kan kita tidak boleh ganggu. Nah, ketika mereka barbar kepada Allah dan Nabi Muhammad, takutnya yang sakit bukan cuma saya, netizennya nonton itu sakit kan? Betul. Nah, ya itu yang saya Iya. takut. Saya pernah Ustadz, pertama saya rintis saya itu Ustadz, itu saya merintis itu waktu saya live itu cuma 5 orang yang nonton, itu pun 3 kerja 2 tidur. makanya saya selalu mengatakan bahwa saya ketika buka komal saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan daripada netizen yang tap-tap layar. Selesai itu. Kadang Jadi gini, saya Bang. takut, Kita makanya harus ambil resiko saya akan juga, lawan dia. gitu. Kalau dia mau TikTokan, saya akan lawan dia. Karena TikTokan kasih aja, Yohanes bener. 14:1 itu langsung lari itu. Iya, tektokan aja bang. Aku udah pengalaman debat sama mereka ini, kalau pakai timer ini hujatannya itu loh, bikin kita panas hati gitu loh. Mending tektokan aja. Kemudian lain ditanya, lain dijawab gitu. Lain, kita tanya minyak kelapa, dia jelaskan minyak tanah. Iya, betul. Sama-sama minyak dia jelaskan. Tapi gimana Ustadz lah kasih. Ini kebetulan Allah mempertemukan sini. Saya mau minta nasihat dari Ustadz sama dari Kang Nandar nih. Orang-orang yang sudah berjuang banting tulang sampai itulah dibanting-banting di dunia diskusi nih. Saran-saran apa, nasihat apa buat saya ini? Karena banyak sekali saya belajar dari kalian ini. Dengan izin Allah Masya bisa. Allah. Dulu saya itu kalau saya nonton, kalau satu orang saya mau diskusi sama dia, saya nonton dia punya cara debat, saya pahami karakternya, saya pahami orangnya bagaimana. Baru saya beranikan diskusi sama dia. Contohnya si RK itu kan. RK itu sudah berapa kali mau diskusi, saya mau tantang, tapi saya tonton dulu dengan Ustadz Yusuf PI, dengan Kang Nandar, dengan si ini, saya pahami karakternya dulu. Begitu saya datangi komalnya dia, makanya dia ditanya Bibel, jawabnya di Al-Quran.
Kena ulti dia langsung saya diturunkan kan. Coba dia sampai sekarang Betul. gitu. Mungkin ada Emang nasihat harus mapping tuh. Emang harus mapping sih. Silakan Ustadz Yusuf. Mungkin ada info. Ya mau kayak gimana lagi? Memang kelakuan mereka kayak gitu. Ya gini ya. Kalau kita kayak gini kan ngumpul-ngumpul kan pengen juga gitu sekali-sekali kan refreshing gitu otak kayak biar fresh Iya, gitu. betul. Nggak memikirkan Bible mereka terus gitu. Nah, sekali-sekali kayak gini kan kita boleh gitu ya teman-teman semuanya. Buat apa? Untuk apa? Agar tidak berat kepala nih gitu. Jangan kita berdebat terus. Akhirnya apa? Betul. Seperti ini silaturahmi terjamin kan, saling dukung. Nah, itu yang ada dalam agama Islam. Ukhuwah Islamiyahnya itu harus paten gitu, sesama apologet gitu. Jangan tiru mereka. Allah sudah katakan ya, mereka itu perpecahan di dalam diri mereka itu sangatlah hebat kata Allah. Masya Quran surah Allah. Siap. Al-Hujurat ayat 14. Kalau kita jangan sampai seperti itu gitu. Jangan buka aib si A, aib si B kan kayak gitu. Seperti mereka itu. Gak ada malu-malunya teman-teman. Iya, gak ada malu-malunya. Kalau kita kan saling mendoakan astagfirullah lil muslimin wal muslimat kan kayak gitu. Bang Loading banyak penontonnya alhamdulillah, Bang Nandar banyak penontonnya alhamdulillah, saya banyak penontonnya alhamdulillah, Bang Juma banyak penontonnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Gak ada kami itu seperti ini menyaingi saya nih, rival saya. Gak ada kayak gitu. Jauhkanlah, semoga kita dijauhkan dari penyakit hati, Amin, dari amin, amin. kabur, ujub, ria dan sum'ah gitu ya teman-teman. Iya betul Ini sekali. kita mau Ustaz. gabung juga nih Dulu- Ustadz. Bang Loading. Kenapa? Uniripa mau gabung juga. Ini kan Ih, kita gabung. bertiga mau naik. Ya. Uni. Ini luar gas. biasa nih kita. Ini Kita WhatsApp saya silaturahmi Uni. kan di sini Iya, kan. silaturahmi Ini kita. Iya luar kan. biasa ini, saya bisa Sesekali bertemu gitu. dengan guru-guru luar biasa ini kan. Masya Allah, Satu luar biasa. kebanggaan yang luar biasa ini. Ada kemarin bilang, Bang Loading tolong ceritakan dulu masa lalumu bagaimana sehingga bertato bisa. Saya cuma bilang kalau saya cerita masa lalu saya lebih sedih daripada Yesus dipaku. Hah? Lebih begitu kan? Bang Loading katanya ada tato ya? Iya, ini. Nih, tato di sini. Ini Bapa, Roh Kudus, Yesus. Oh, Kan bukan di paha kan? satu badan. Iya, sama. Bukan di paha kan? Ini semua. Ada bang, Ya. ada. Oh, Tertulis di paha, Di paha. gitu, di paha. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, tertulis di paha. masa Tuhan bertato, Oten tidak bertato? Katanya pengikut Kristus. Tato dong. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya. Betul, betul ya kata Ustadz Yusuf. Saya tuh gini, kalau lihat Bang Loading rame, saya tuh seneng. Lihat Ustadz Yusuf rame, lihat Bang Juma rame, lihat yang lain Kaca rame, pokoknya semua apalagi Uniripa rame, saya senang. Jadi di dalam Islam itu nggak ada yang namanya rival. Yang ada adalah kolaborasi dan ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Jadi Iya. Ustadz Yusuf beberapa tahun yang lalu itu pernah nggak live. Beberapa 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu beliau nggak live. Saya sama Uniripa sampai teleponin Ustadz Yusuf tuh. Ustadz, ayo live. Gitu kan. Karena framing viewer juga itu butuh kita. Jangan sampai orang banyak itu menonton ketidakbenaran, tetapi harus juga ada pembandingnya. Ya nggak Tad? Iya nggak Bang? Iya betul. Jadi jujur ya teman-teman semuanya, ya Bang Loading juga nih sama teman-teman penonton Bang Nandar, Bang Loading. Saya ke TikTok ini sebenarnya dipaksa Uniripa loh. Paksa Uniripa. Serius. Dia telepon saya, Ustadz. Kita udah di zaman Facebook, di zaman WA, di zaman Zoom, udah nggak main lagi. Kontennya udah menyebar ke TikTok katanya gitu. Banyak komal di TikTok. Saya nggak tahu TikTok ini apa dulu.
aplikasi. Coba Ustadz kata Uniripa, download dulu. Saya download lah itu TikTok gitu. Awalnya kayak gini, gimana Uni caranya cari debatnya kayak gimana? Saya download itu TikTok, habis terinstall, cewek kurang kain. Cewek kurang kain. Astagfirullah kata saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada orang nggak tuh? Cewek kurang kain kan? Cewek kurang kain. Habis itu saya uninstall lagi TikTok ini. Saya marahin tuh Uniripa. Apa kayak gitu Uni? Mana cara debatnya kayak gimana? Nah, setelah itu, setelah instalan pertama itu berlalu sekitar sebulan lah, baru saya install lagi gitu. Baru diajarin oleh Uniripa. Jangan kalaunya ada joget-joget di ini dihilangin gitu. Bukan roomnya. Oh gitu. Biar apa yang kita lihat itu diskusi semuanya kan gitu, bukan cewek joget-joget kurang kain kayak gitu apa. Iya. Sempet kesel saya kemarin tuh. Itu awalnya. Itu PI ya. Nggak ada suara Kita itu Uni. tes. Oke, ada. Tapi kok kecil ya Ada. suaranya Jadi ya, dulu nggak ya. seperti biasanya ya. Ya karena nggak pakai ini, karena nggak pakai headset. Jadi dulu tuh ya, waktu saya sama Iya, iya. Ustadz Yusuf PI itu, saya ingat banget tuh dulu saya bilang orang-orang ini, ayo pindah ke TikTok. Semuanya pada bilang ngapain tempat pargoy katanya gitu dulu. Diejek-ejek saya dulu. Iya. Emang pertama kali yang turun ke TikTok tuh Uniripa, betul, Uniripa itu. Yang pertama kali turun ke TikTok itu Uniripa. Maksa dia. Dulu mah emang nggak ada debat di TikTok Dulu itu nggak saya ada masih debat ingat, agama dulu. Ustadz dulu saya bilang gini, Bang Zuma, ayo lah turun ke TikTok, udah banyak banget penghujatnya di sini. Bang Zuma bilang, setahun kemudian baru Bang Zuma datang. Iya. Setahun kemudian setelah saya ngomong baru masuk. Saya juga gitu. Uniripa kasih tahu, ayolah ke TikTok katanya, ngapain di Zoom terus. Iya. Aduh. Si Goldian sama si Kores yang nemenin dulu. Masih ingat banget tuh, Goldian sama si Kores. Ya teman-teman semuanya ya, malam ini ya qadarullah ya, kita alhamdulillah terjalin silaturahim gitu ya, dari punggawa-punggawa Islam yang sering membuka koma ya, membuka koma untuk diskusi lintas agama. Jadi tujuan kita itu sebenarnya ya di Indonesia ini bukan untuk memperkeruh toleransi, enggak. Bukan itu tujuan kita. Bukan. Ya. Catat dulu, bukan itu tujuan kita. Kita menyampaikan hal yang kebenaran tertulis di dalam Al-Qur'an, itu yang kita sampaikan. Bukan memperkeruh toleransi, enggak. Kita mengambil apa yang telah menjadi milik Islam. Di dalam Islam ada istilah-istilah Islam, maka itu yang harus kita ambil kembali gitu. Bukan berarti kita harus memperkeruh toleransi, enggak. Banyak kok ya, banyak ya di tempat saya di Kalimantan. Di Kalimantan gereja dengan masjid satu gerbang ada. Ada. Tapi ingat ya, yang kayak gitu bagus. Cuma kalaunya sudah Islam ini diobrak-abrik oleh mereka, kosakata Allah diambil oleh mereka, kosakata Alkitab diambil oleh mereka. Kalian aja yang Islam nih ya, nih yang saya tanya semuanya yang saya tanya. Kosakata Allah dikatakan oleh mereka ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia.
lalu dia mati terkutuk untuk menebus dosa di tiang salib itu Allah, kalian enak nggak dengernya, merasa terhina nggak gitu? Iya, betul, betul. Rendah kali gitu ya. Yang namanya nama agung Allah Ismul Zat, nama yang paling agung, direndahkan oleh mereka kayak gitu. Itu yang kami tuntut. Ya, Ustadz, itu yang suara kami saya kedengeran tuntut. nggak Ustadz? Ustadz Yusuf? Ada. Dengar Uni, Ustadz dengar. tahu nggak? Dengar Uni. Yang sebenarnya perjalanan panjang dunia pertok-tokan ini kalau dengar dari Bang Loding itu termasuk sedih loh Ustadz. Saya tahu ceritanya itu. Dia kalau masuk di room manapun itu di-kick terus. Nggak pernah masuk ke roomku, tapi aku belum pernah ya bang ya. Pernah nggak masuk ke Nggak. roomku? Roomnya Ustadz Yusuf, roomnya apa Bang Juma, roomnya Uni Rifa, roomnya Kanandar, ini room guru-guru. Saya nyimak di bawah, saya tulis sampai ini kalau bisa itu ini salinan ini tuh lebih detail daripada Bible sendiri, saya salin di sini. Saya tulis tuh. Nah, Oh, itu ini tentang lari Bible ya? kemana? Iya, saya tulis semua. Nah, setelah itu saya naik komal. Saya naik komal itu belum diskusi, masih komal-komal nongkrong kan. Saya ikut hari itu namanya Bang Bisma. Namanya Bang Bisma, orang Kang NTB. Bisma. Oh. Iya, Bisma orang NTB. Jadi saya bilang sama dia, Bang, kalau abang diskusi, ajak saya bagian baca saja. Jadi saya bagian buka. Saya download Alkitab. Jadi setiap dia bilang ayat ini saya buka, saya baca. Ah, ini ilmu buat saya. Jadi saya baca, oh ini saya catat. Nah, sampai habis itu saya sudah beranikan diri kan untuk diskusi begitu kan. Salah naik, saya naik di Komal CP. Karena gini Ustaz, saya kan biasa huruf 3 hari, 40 hari, 4 bulan kan. Jadi saya punya Amir itu mengatakan begini. Makasih Bunda Mila. Saya punya Amir itu mengatakan begini. Sampaikanlah agama itu dengan bil hikmah. Harus, pokoknya tugasmu jangan pernah menghujat agama orang lain, tidak boleh begitu. Oke. Begitu naik di Komal CP, diobrak-abrik saya di situ turun, saya bilang, oh enggak bisa begini Ustaz. Biar kau marah-marah sama saya. Saya masuk pakai versi saya sendiri ini. Tiba-tiba saya dapat dari Kang Nandar. Dia mengatakan Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Saya berpikir, yang dilarang kan menghujat agama orang lain. Jadi Kristen bukan agama kan? Hajar saja. Oh, saya mati. Emang Kristen bukan agama. Kristen itu bukan agama bang. Nah itu pengikut. Nah saya live. Saya pertama itu. Iya, Organisasi. Saya naik di Komal Ica. Ica mau framing lah bahwa di santri itu ada Ustadz cabul begini. Saya bawa lah itu video pendeta cukul jembul itu. Ternyata Ica baru lihat. Nah akhirnya viral video itu kan. Viral itu akhirnya di DM lah, Bang, daripada abang naik-naik Komal, abang buka sendirilah. Abang buka live sendiri, saya buka live sendiri Ustadz. Pertama yang nonton 5 orang, 3 tidur 2 kerja. Habis itu enggak bisa saya naik ke Komal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Islam, duduk begitu. Ya mau diskusi, tiba-tiba di kick. Di kick ya. Bang Loding itu ketemu saya itu di satu Komal. Bang Loding ini ngegas dia langsung main gas, kata saya. Ini dulu kata saya kan, jadi saya coba untuk hold on ya, maksudnya jangan terlalu ngegas. Dia pakai emosi dia waktu satu Komal sama saya itu, sama Bang Loding ini, saya masih ingat itu. Nah sejak itu saya tengok dia Tante Mika itu bikin Komal, di situ dia pasang itu foto Yesus joget-joget. Iya tah. Iya, tapi asbab itu Matius dapat hidayah kan? Di situ si Matius dia. Si Matius di situ bersahadat ya bersama orang-orang inilah. Saya bilang ini orang lucu-lucu. Gara-gara ini Nandar, gara-gara mereka lihat ada foto-foto kita, foto-foto saya, foto-foto Bang Juma, dibuat cloningnya sama Oten. Jadi mereka bikin juga. Oh iya dulu tapi bener. Cukup khusus mereka itu joget-joget. Mereka bikin joget-joget. Nah, terus tapi mereka tidak bicara. Tapi saya sudah tahu ini orang sering nonton naik di roomnya inspirasi nih. Ini orang ini sering duduk di room inspirasi, ini penghujat kayaknya nih. Saya bilang ini penghujat. Tante Mika dia, saya bilang penghujat nih bahaya buat apologet ini sudah. Karena
potensi kita akan merusak dunia perapologetan dari orang ini bisa kan. Saya pernah orangnya saya kan begitu ya, tapi saya tidak terang-terangan bilang. Tapi saya tengok waktu duduk di tempat inspirasi, dikasih tahu sama Bang Mesia, coba tengok di roomnya inspirasi, ada itu orang lucu. Kalau dia diskusi itu dia dengarkan, artinya dia tidak monopoli pembicaraan. Dia dengarkan Oten itu bersuara, kemudian dia nanti kalau Otennya sudah salah langkah baru dia masuk. Siapa orangnya? Coba tengok, namanya Papi Gembala sama Pastor Loading gitu. Saya tadi nggak terlalu ini dengan Bang Loading dan Papi Gembala, saya sudah kenal juga. Saya tengok, saya tonton, ketawa-ketawa sendiri gua malam-malam Nandar gara-gara orang ini. Itu, Ustaz. Emang Dan lucu. ini Ustaz, Emang. ya perjalanannya Bang Loading ini hampir sama kayak kita Ustaz. Kayak kita lah, kayak perjalanan kita. Maksudnya kita berdua kan juga pernah mengalami hal yang sama ya Ustaz. Maksudnya ada saat kita diterima di satu room atau Betul, Zoom. betul. Ada saat kita Aku tidak dulu- diterima kan begitu ya. Nah, Aku dulu juga pernah diturunkan tapi aku nggak baper. Uni. oh nggak boleh. Kalau Ba- jadi pejuang nggak boleh baper. Mana boleh Iya, Ustaz maksudnya Yusuf dulu baper dari dulu udah lama dia nggak mau berteman lagi dengan banyak orang karena yang namanya Iya. kita itu pasti ada penolakan-penolakan di awal, itu biasa. Iya. Saya dulu Aku dulu aduh, aku sering diturunin sama Uniripa, gue diturunin. Wah. Tapi aku nggak pernah baper. Nah ini kan kalau masalah hal-hal semacam itu ngapain kita baper? Nggak ada benci-bencian gitu. kenapa kok pada Nggak ada kosong suara, nih Uni. pasien? Kenapa pasien pada kosong Ustaz Yusuf PI apa Oten sudah punah kah? Bang Loding Oten sudah habis kah? Susah Kosong. dicari. Yang naik tadi susah tadi. Kenapa? Yang naik tadi Nonton orang-orang kayak yang sudah sekarang kayak sepi ya? Kemana ya, Pak? mereka fokus, internal mereka kan lagi kacau, banyak yang Oh curhat. iya lagi. Kacau, iya. Ada yang curhat di WA saya Oten itu. Saya kan ada bikin itu Uni. Saya yang Uni saran itu kan saya bikin Uni. Saya sudah kumpul itu Oten punya nomor, jadi kita bikin dia punya grup WA kan. Baru 3 ekor masuk sudah bertengkar mereka bertiga. keluar keluar apa bom kan. Baru 3 ekor, bagaimana kalau semua kita kumpul kan? Begitu. Makasih Bunda Mila. Wah, Bunda Mila dari tadi bagi-bagi paus buat kita berempat nih. Kami berempat ngucapin terima kasih Bunda Mila. Ya, makasih, Subhanallah, Bun. Masya Allah. Iya, makasih Sehat Bunda. selalu, Bunda Mila. Selalu support Bunda Mila kepada kami, semoga membuat kami tambah semangat ya. Sehat-sehat Bunda Mila di Amin, amin, Amerika. amin, amin. Jangan lupa teman-teman, Bunda Mila ini suka minta follow akun beliau ya. Biar kalian tahu orang Islam itu kaya-kaya gitu ya. Amin, amin, amin. Makanya tadi saya ketemu sama Bang Loading tadi. Nah, saya silaturahim aja, saya undang coba. Mau nggak? Mau. Oh, nyatanya masuk. Mau lah, masa Soalnya gurunya kita orangnya enggak apa? mau, berarti kualat kita itu kan. Orang aku tadi tuh ada lagi lab sama Uniripa, tiba-tiba Uniripa, Nandar, aku turun dulu, kamu ajak PK itu Ustadz Yusuf sama Pastor Loading. Aku kan nggak paham, Mas Uni, kenapa ini, kenapa turun dulu, aku mau turun dulu, kamu PK sama Pastor Loading sama Ustadz Yusuf, nanti saya naik. Makanya saya itu Uniripa turun, saya ajak PK antum berdua. Itu yang nyuruh tuh. Berapa Uniripa kali saya tuh. lihat Ustadz itu, saya lihat Ustadz, lihat Kang Nandar, lihat Uni. Saya mau undang tapi masa murid undang guru. Tunggulah satu kali Allah gerakan hatinya, alhamdulillah diundang kan. Tidak rasa-rasa bisa bertemu begini, luar biasa. Tadi saya nyimak di bawah itu sampai belajar itu sama Kang Nandar sama Ustadz Yusuf itu. Ternyata di Matius berapa 16:7 itu kan salah terjemahan kan, Kang Nandar bilang yang aku mengutus dia itu. Atau Oh, iya. dia diutus oleh Bapa kan. Nah itu saya belajar, saya catat. Jadi saya ke Komal itu tidak pakai akun ini. Kalau pakai akun ini, kapan saya belajar setiap naik jadikan narasumber. Kapan kita mau belajar coba? Begitu. Memang banyak terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah ini dijadikan dasar Yesus Tuhan. Contohlah, aku adalah dia. Itu salah itu. Itu dalam bahasa Yunaninya bukan begitu. Ya. Dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Ego eimi itu artinya akulah, bukan akulah dia.
Sama seperti Yohanes berapa tuh? Yohanes 18 ayat ke-6 tuh. Ya. Siapa yang kamu cari? Akulah dia, katanya. Itu salah itu terjemahannya. Harusnya akulah Yesus. Jadi segala terjemahan akulah dia itu salah itu. Apa namanya yang lucunya Bang Loding, Ustadz Yusuf, mereka saling baku hantam, kita saling berharmonisan begini ya. Apa mereka nggak tambah iri lihat kita ya? Aku lucu nih. Aku dapat video TikToknya Oten. Foto Ustadz Yusuf dirobah sama Oten. Pakai salib. Ya. Wah, Antum ada? udah lihat gak? Aku lupa nge-save itu. Jadi ada Oten bikin video AI. Jadi foto antum itu diedit pakai ini salib. Di situ Iya. captionnya kalau ada lewat lagi nanti aku share ya. Captionnya itu yang gini. yang saya tahu pakai AI itu saya digabungin sama cewek gak jelas gitu. Bukan. Enggak, ini yang baru Tad. Coba ya, ntar aku cari ya. Aku di akun mana coba ya, sebentar ya. Itu antum antum ditulisnya antum murtad loh. Saking Iya, ntar ya. itu mungkin saking kesalnya sama saya itu. Iya. Ntar aku Saking lihat kesalnya dulunya sama di saya akun yang pasti mana itu. ya. Sampai diedit kayak gitu. Oh iya ini nih. Wow, yang nonton 41.000. Mana Bang Nanda? Debat dengan Edis TV, akui ya, apa Nabi Muhammad diutus Yesus. Deh. Coba Ustadz, gimana ceritanya itu? Saya juga banyak yang typing. Yusuf PI bilang Muhammad diutus Yesus, gimana itu? Tuh. Debat dengan Edis TV akhirnya mualaf jadi Kristen. Yusuf PI pakai salib. Gini ya, kemarin kan saya debat sama Edis tuh ya, kita udah buka di Yohanes 14 kan. Aku minta sama Bapa, kata Yesus kan gitu, untuk memberikan seorang penolong lain. Kan kayak gitu. Yesus minta kepada Bapa. Habis itu Edis minta bacakan Yohanes 16 yang setelahnya gitu, di ayat 7. Di situ betul nggak Yesus mengutus dia? Kalau kamu katanya ya bahwa roh penolong itu, roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, berarti betul Yesus mengutus Nabi Muhammad. Yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Yesus, karena Yesus sebelumnya meminta udah di Yohanes 14. Kayak gitu. Mereka kan asik mempelintir aja, potong video gitu. Itu sebenarnya. Jadi, ya betul, Yesus mengutus Nabi Muhammad, tapi melalui Bapa. Contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gini. Saya seorang menteri. Ya, habis itu saya minta sama presiden. Pak Presiden, kirim ke mana? Ke Sumatera. Ya, seorang penolong lain di sana. Kan kayak gitu. Atas permintaan saya. Maka saya klaim aku mengutus dia. Tapi lewat presiden gitu. Mengutus menteri yang satunya yang di Sumatera tadi. Itu maksudnya, bukan berarti saya yang berkuasa yang mengutus yang di Sumatera, enggak. Itu Berarti sama saja, Bang Loding. Ustadz. Ya, gimana Bang? Saya interupsi dulu. Jadi Ustadz Yusuf dan kita semua kan sering kali menggunakan Yohanes 14 ayat ke-16. Ya kan? Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong lain. Yang mana seorang penolong lain itu akan diutus untuk semesta alam. Cuma kadang Kristen juga menampilkan data bantahan. Oh, kalau kamu mengaku itu berarti kamu harus mengakui kalau Muhammad diutus Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 16 nomor 7.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Nah, setelah saya cek bahasa Yunaninya, ini salah terjemahan. Salah terjemahan. Iya. Kenapa? Kalau aku mengutus dia, itu dalam bahasa Yunaninya estaila hauton. Estaila hauton. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata estaila. Yang ada adalah femso. Nah, jadi Yohanes 16 ayat ke-7, terjemahan yang benar itu seperti ini. Ini saya terjemahkan dengan terjemahan sesuai dengan kaidah bahasa Yunani ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kata Yesus, jikalau aku pergi, dia Allah akan mengutusnya kepadamu. Itu terjemahan yang benar. Jadi Otan ini sama Ustadz, sama Bang, sama Uni, sama seperti akulah dia. Itu kan terjemahan yang gabrul. Karena kalau akulah dia harusnya ego hauto. Kalau ego eimi itu akulah. Jadi terjemahan Yohanes 16 ayat ke-7 yang benar, kalau aku pergi, dia akan mengutusnya kepadamu. Nah, kalau diterjemahkan seperti ini, maka klop dengan Yohanes 14 ayat ke-16. Begitu. Jadi kita kalau sama Oten itu harus ini suka ketipu sama Oten dengan terjemahan LAI. Betul. Izin aku Gitu. mau keluar dulu, undang Papi Gembala aja Bang Loding ya. Kalau tadi di PI Yo, ya. kemana Oke, nih? siap. Iya. Ya, ini udah ada musik, saya mau keluar dulu. Oke, siap Uni. Siap. Betul juga Ustadz. Kemarin saya juga bahas begitu. Hanya ada satu ekor itu, dia mengatakan berarti Yesus mengutus Nabi Muhammad. Saya bawa yang 16 berapa? 16:7 ya? 7. Ya, 16:7 kan? 16:7 dia bilang berarti Yesus mengutus Nabi Muhammad. Yang tertulis ya, saya bilang yang tertulis di sini kita baca begini, boleh tidak saya rubah? Kan? Dia bilang oh tidak boleh. Ya sudah kalau begitu berarti kamu juga, berarti dia bilang kalau kamu pakai ayat itu saya setuju. Berarti Yesus yang mengutus Nabi Muhammad. Saya bilang kalau kamu setuju kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad kalau begitu? Kalau kamu tahu dia diutus oleh Yesus. Kenapa kamu tidak mau ikut? Diam dia di situ kan? Dia bilang oh Ya, itu salah ini terjemahan. pintar juga Ya nih. sudah, berarti salah. Dia bilang oh itu bukan Roh Kudus. Terus saya ingat Kang Nandar pernah kasih dalil itu di mana saya catat itu yang Yesus sebelum itu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka itu kan. Oh iya betul. Nah berarti Roh Kudus sudah ada. Berarti Roh Kudus sudah ada. Jadi kalau mereka mau mengatakan bahwa berarti Yesus mengutus Nabi Muhammad, ya sudah kalian pengikut Yesus. Kenapa tidak ikuti orang yang diutus oleh Yesus? Kenapa kamu takut? Nah biasa dia mentok di situ. Begitu. Itu saya nonton sama si Kudis tuh. Cuma kasihan dia Gak juga itu apa-apa. kan diserang Iya. dua sisi itu. Sisi timur, Kalau sisi barat. kalau itu kasihan juga. kalau Yesus mengutus Nabi Muhammad, kenapa kamu tidak mengikuti Beriman. Nabi Muhammad yang Iya, diutus Yesus? kenapa tidak Nah, ikut? iya betul. Selesai. Benar. Kalian kan Selesai pengikut itu. Yesus kan? Nah kalau kita mentok di terjemahan ini, biasa kan mereka mengatakan di terjemahan ini berarti Yesus mengutus Nabi Muhammad. Tidak masalah. Wong dia minta Tidak kepada masalah, Bapa ya. kan awalnya kan? Tidak masalah. Tapi pertanyaannya masalah itu ada di kamu. Kenapa kamu sudah tahu Nabi Muhammad diutus oleh Yesus, kamu tidak ikut? Kalau ketika dia mau mengikut Nabi Muhammad berarti dia terima Al-Quran. Iya Di itu. Al-Quran, Ini Nabi Muhammad ini mengatakan jawaban ya yang Tuhan bagus juga, Allah. Tat. Kalau misalnya kita kasih tahu itu terjemahnya salah, ribet. Ya kalau kita kasih tahu itu terjemahnya salah, ribet. Yang lebih simpel ini kayak pasal loading. Jadi kalau memang itu Jawaban diutus oleh loading Yesus, kenapa Bang kamu Loading tidak tadi, beriman iya. kepada Nabi Muhammad gitu? Iya, misalnya ini kalau antar istri ke pasar itu Ustadz, saya antar istri ke pasar itu kalau istri pergi pasar saya duduk situ, bukan duduk sama kawan, saya cari orang gila saya duduk ngobrol. Kenapa kamu duduk sama orang gila? Oh setiap malam di Komal sama orang gila terus saya bertemu itu. Ditanya apa jawabnya apa? Kan mereka ini kita tanya minyak kelapa dia jelaskan minyak tanah. Masa bagaimana sama-sama minyak dia jelaskan kan? Tetapi beda. Oten kan begitu semua itu. Tidak. Jadi saya ingat kata-kata narasi Bang Juma itu beliau mengatakan begini, orang tidak waras ini dia tidak sadar kalau dia punya rumah, punya mobil, punya motor. Dia tidak sadar dia punya semua itu karena dia tidak waras.
Nah, sama juga seperti Oten ini, dia punya Bible tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu isi Bible. Makanya mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka logila. Benar. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata ada logika yang lebih sederhana. Karena kalau kita jelaskan terjemahannya salah, mereka nggak mau terima. Oh, ini dari profesor, dari LAI, ya susah. Jawaban yang simpel memang kayak Bang Loading. Simpel Iya, itu. terkadang mereka mengatakan, terkadang mereka kalau memaksakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka langsung membawa ke Al-Quran itu kan, bahwa Isa itu adalah kalam mula kan, kalam dari Allah. Saya bilang berarti kamu percaya bahwa Isa itu adalah begini. Dia bilang iya, saya kasihlah itu kan. Kata Nabi Isa, akan datang seorang utusan Nabi kepadamu namanya Ahmad. Kenapa kamu tidak ikut? Kenapa? Oh tidak. Ternyata mereka ini kan memang tertutup. Makanya Ustadz, mereka ini dikatakan kafir. Itu sebenarnya bahasa-bahasa indah yang Allah berikan kepada mereka. Karena kafir itu kan artinya menutup kan Ustadz. Daripada dipanggil non-muslim tidak selamat. Jadi saya kasih nama panggilan yang mereka pilih 3. Mau dipanggil domba, atau mau dipanggil kafir, atau mau dipanggil non-muslim. Kalau non-muslim tidak selamat. Kalau kafir masih ada potensi ketika mereka membuka pintu dan Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Subhanallah. Lanjut Ustaz. Lanjut. Siap. Malu saya sama Ustadz Wafi, saya juga ikut dia di YouTube sama di Facebook kan waktu debat-debat itu. Fans saya dulu lagi sebelum di dunia apologet ini. Oh, Masya Allah. Ustadz Wafi ini. Siapa Iya. ini Mas, siapa biasa namanya? dulu itu. Saya loading. Oh, Mas Lundi. Lanjut Mas, lanjut. Iya Ustadz. Siap lanjut Ustadz. Lanjut. Silakan Ustadz Yusuf. Ya, Ustadz Wafi baru masuk, mungkin ada yang mau beliau sampaikan. Ustadz belum saya kemarin itu Ustadz Wafi udah kayaknya di sini istri saya udah kurban dia. Oh, ini pembahasannya apa ini? Ya silaturahim aja, nggak ada Bincang santai, Pak. membahas yang ini ya. Saya kemarin lihat Gus Yonatan debat ya sama Rudi Yohanes ya. Iya. Di mana itu Gus? Di Surabaya. Loh, Nih, videonya ada nih. oh itu Sama temennya Ardiansa. Rudi Yohanes siapa itu? Samuel Siahaan. Itu dulu. Samuel Siahaan. Samuel Siahaan itu. Pendeta Iya. pendeta juga ya. Pendeta dia. Hmm. Yang nonton sampai banyak aku di TikTok ini 200. Biasanya yang nonton cuma 3.000 di Masya Allah. Iya kan? Gimana? Ternyata Mas? buta original teks tadi. Ini Ya, salah iyalah. satu cuplikannya tadi ya. Nih. Yang bisa original teks cuma 0,% sedunia. 0. Betul. Wah, kemarin bubuk mereka. Aku kan tanya ini Aku tanya Luka ini nih. Oke. Ya kan? Penambahan banyak kata dalam Bible masihkah dianggap suci? Matius 3 ayat ke-16. Enggak. Ya. Matius 3:16. Matius 3 ayat ke-16. Saya bacakan. Matius 3 ayat 16. Ada berapa penambahan di sini? Ya. Penambahan yang pertama kata hauto. Tahu arti hauto? Ya. Apa? Ketiga bentuk. Hauto itu dia. Iya, dia bentuk ketiga. Kayak bentuk ketiga. Iya. Hauto. Panjang nggak enak sama Ustadz Wapi. Nanti di ini aja. Nih Tad. Saya tanya Ustadz Wapi. Ustadz, kalau di Al-Quran ada tambahan kurangan nggak Tad? Dalam Al-Quran ada penambahan dan pengurangan nggak? Enggak ada. Nah, saya kan pegang ini tadi ya. Nggak bisa jawab mereka. Nih. Ini kan kitabnya Kristen nih. Saya yakin nih orang-orang Kristen yang nonton ini nggak bakal ada yang punya ini. Nah, ini The Greek New Testament. Ini bahasa Yunani. Nah, kemarin saya tanya sama Samuel sama si Rudi.
Gak bisa jawab Tad, merah mukanya tuh. Nah, ternyata di dalam original teksnya Ustadz di sini tuh tertulisnya bukan Evangelion Mattheon, tetapi di dalam original teksnya ini tertulisnya kata Matayon. Kalau diterjemahkan itu karangan Matius. Nah, di dalam Matius 3 ayat ke-16 Tad, banyak tambahan di sini. Ya, mau nggak saya bacakan? Nanti tapi jangan ketawa ya. Ini tambahannya Tad. Aduh, agak susah nih. Baptistes Deho Yesus Iutus anebe apoto udatos kai ideu eneok tesan hauto Tad. Di dalam Al-Quran kan nggak ada di dalam Al-Quran tanda kurung Ustaz ya. Di dalam original teksnya Kristen ini ada tambahan nih, hauto. Hauto itu dia. Iya kan? Hoi urano ikai aidento. Ah, ini ada tambahan lagi Tad. Peneuma tahu. Ada tambahan lagi nih. 1, 2, 3. Yang terakhir penambahannya adalah Osei peristeran kei. Tuh. Ini original teksnya Bible ini banyak penambahan. Ini original teks ya. Tapi kalau dalam Al-Quran, kan Al-Quran gak pernah ada. Ini Al-Quran. Al-Quran itu gak ada tanda kurung. Nah, coba teman-teman Muslim maupun Kristen, coba buka Al-Quran. Ada gak tanda kurung dalam Quran? Gak ada. Yang tanda kurung itu ya terjemahan. Kalau terjemahan kan bukan Quran. Ya terjemahan kan yang Al-Quran kan bahasa Arab, ini terjemahan. Tapi dalam Bible original teksnya juga banyak penambahan. Ustadz Bang Loding, Ustadz Yusuf, Ustadz Wapi, gara-gara mereka kalah debat, aku dihujat sama Oton di DM. Nandar, mulutmu kloset kata. Aku dihujat habis-habisan sama Oton di DM, banyak itu. Wah, kamu diajab Yesus katanya. Waduh, kataku ini Oton nih. Jadi banyak penambahan Tad. Tapi kurang puas saya karena debatnya sore atau sama mikrofonnya itu kadang mati gitu loh. Aku pengen jadi ketagihan Ustadz. Sekali debat offline jadi ketagihan pengen lagi. Gus, Ya, ini cuma pemikiran saya. Antum setuju nggak? Menurut saya Gus, menurut saya pribadi ya, ya. Yunani dalam perjanjian baru itu bukan original teks Gus, itu sudah terjemahan, betul nggak? Yunani dalam apa Ustaz? Dalam perjanjian baru. Iya, Yunaninya itu bukan perjanjian original baru. teks. Terjemahan itu udah. Itu kan sudah terjemahan kan? Iya, karena Aslinya Yesua kan kan Aramaik. bahasa aslinya Aramaik. Emang Benar. terjemahan pula itu. Benar. Jadi Tapi Yunani orang dalam Kristen kan perjanjian. meyakini Yunani. Nah, berarti kan Yunani itu sudah terjemahan. Karena Betul. alasan mayoritas teman-teman Kristen kan, karena waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa yang mendunia kan. Nah, betul. Bahasa Berarti kan- internasional. Ya, andaikan sekarang ada kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, lalu ditulis dengan teks bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Berarti kan sudah terjemahan Nah. kan? Terjemahan. Sepakat. Nah, berarti Al-Quran yang posisinya masih original teks mau dilawan dengan kitab yang sudah gak ada orinya. Sudah Nggak ada. KW-nya yang keluar. Maksudnya bahasanya sudah bahasa kesekian kalinya. Maka Betul. Sepakat. dari perdebatan sejak antum duduk itu sudah 1-0, Gus. Itu sudah Iya. 1-0. Iya benar. Sudah 1-0 itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa bahasa yang diturunkan oleh Allah untuk para nabi itu adalah bahasa Timur Tengah? Arab, Aramaik, dan Ibrani. Karena 3 bahasa ini yang nggak bisa ditipu, Gus. Bahasa Arab, ya. Antara misalnya kata wa, satu kata wa. Wa itu memiliki kurang lebih 6 sampai 7 makna. Wa. Ada yang bermakna demi, wallahi, demi Allah. Wallahi. Wasyamsi waduhaha, demi matahari.
Nah, wal fajr, demi waktu fajar. Ada wa bermakna demi. Ada wa bermakna dan. Ya. Nyambung. Wal insan, dan seorang manusia. Nah, ada wa yang bermakna dan banyak lah ya. Nah, sehingga yang satu rumpun dengan bahasa Arab, yaitu Aramaik dan Ibrani, sekali seorang utusan mengucapkan lafadznya, maka tidak bisa ditipu maknanya. Betapa banyak di dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan, banyak sekali, Gus. Sampai bahasa Indonesia harus menggunakan kata Arabnya untuk menerjemah. Contoh, jadwal. Hari Ahad. Ya. Hari Senin. Senin itu dari bahasa Arab, artinya itsnain, hari kedua. Kedua. Iya. Selasa itu dari kata bahasa Arab, thulatha, hari ketiga. Betul. Nah, Ya, betul. saking dari kayanya bahasa yang Allah turunkan untuk utusannya, gak bisa ditiru dengan bahasa lain. Maka, ketika sebuah kitab suci sudah datang dengan bukan bahasa nabinya, jangan harap makna aslinya pun akan tersalur kepada umat. Gak bisa. Betul. Sepakat saya, Ustaz. Sampai terjemahan Emang- Al-Quran membutuhkan tafsir, membutuhkan kurung. Karena Indonesia tidak akan pernah bisa mewakili ngeplek dengan bahasa Arabnya. Gak bisa. Makanya butuh tafsir. Nggak Tafsir bisa. dibagi jadi 3. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir isyari, ada tafsir bil ro'i. Dibagi 3. Kenapa? Untuk mewakili sedikit kalimat dari Sang Maha Penciptanya. Makanya Tuhan memilih bahasa yang paling mulia agar kita tahu bahwa bahasa yang dipakai para nabi tidak bisa didompleng kemudian dengan bahasa-bahasa yang lain. Nggak bisa. Masya Allah. Nggak bisa. Jadi saat antum duduk kemarin sudah 1-0, Gus. Sudah menang antum. Luar biasa. Apalagi Bayang. aku pengen lah, Ustaz, collab sama antum lah, sambil nuntut ilmu sama antum. Kapan ya debat Bayangkan, offline Gus, ya. gitu, aku collab sama antum. Bayangkan, Gus, saya kan 9 tahun belajar bahasa Arab di pesantren, Gus. Wih, Masya Allah. Banyak teman-teman di pesantren yang sudah puluhan tahun. Ya, yang sudah puluhan tahun, Gus. Nah, belajar kitab fikih saja, kitab fikih nih, bukan Al-Quran, bukan hadis. Baca kitab fikih saja, orang yang mondok puluhan tahun bisa salah paham. Bayangkan, apalagi membaca kalamullah, kalam Allah yang berupa bahasa Arab yang Allah peruntukkan bahasanya untuk para nabinya. Apalagi membaca kitabut Taurah yang menggunakan bahasa sucinya yaitu bahasa Ibrani. Apalagi menggunakan lisanu Isa, yaitu bahasa Aramaik. Kalau kita baca bahasa Indonesia saja bisa salah paham, apalagi membaca bahasa yang Allah turunkan dengan bahasa sucinya. Arab, Aramaik, dan Ibrani. Maka Ibrani. Yunani tidak akan pernah bisa mewakili bahasa para nabi. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Luar biasa nih. Kapan kita satu meja nih, berempat ya? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nggak ada waktu. Iya, mudah-mudahan ya, nanti ada momen kita bisa bertemu ya sama teman-teman yang lain juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Sudah bahas kitab sucinya pakai terjemahan, Gus. Mereka nggak paham terjemahannya pakai bahasa daerah lokal masing-masing. Betul. Yaitu bahasa Indonesia, Gus. Iya. Betul. Yaitu. Karena saya pernah dengar dari penafsir Al-Misbah itu ya, Profesor siapa, Quraisy Shihab, bahwa pembenaran bahasa Arab itu sampai 12 juta atau 14 juta, saya lupa itu. 12 juta. 12 juta. Sedangkan pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu cuma 200.000 atau berapa, perbandingannya jauh banget ya, 12 juta sama 200.000. Makanya wajar kalau Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada tanda kurungnya, karena tidak semua bahasa Arab dapat diwakili dengan bahasa Indonesia, karena dari jumlah pembendaharaan katanya aja sudah jomplang. 12 juta dengan 12.000, Indonesia itu berapa ya teman-teman? 200.000 atau berapa kosakata ya? Coba teman-teman cari. Bahasa Indonesia itu cuma 200.000. kalau Cuma nggak salah. ratusan ribu, Gus. Benar nggak? Hah? Berapa tuh? Cuma ratusan ribu.
Iya, ratusan ribu dibandingkan dengan 12 juta 12 kosakata. Gak Wah. bisa, Gus. Kita baca bahasa Indonesia saja yang berbentuk puisi bisa salah paham, Gus. Apalagi membaca kalamullah. Masya Allah, Ustadz, aku pengen nanya nih kan. Ini ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Loding. Aku mau nanya nih. Kalau saya lihat di dalam bahasa Arab, ada semuanya makna suci, Ustadz. Toharoh suci. Ya, kemudian ada juga subhanallah suci, ada kudus diterjemahkan suci. Ini perbedaannya apa nih? Ada juga ketika baca surat Maryam itu apa ya? Contohnya nih, watajaka apa tuh? Itu apa dari kata apa? Azkiyah, Ya. azkaya. Iya, zakiyah, suci juga. Zakia tuh suci. Ini bedanya Zakia, Toharoh, Subhan dengan Kudus itu apa coba? Karena di dalam bahasa Indonesianya semuanya suci loh. Ya, itu. Makanya, Gus. Coba Tan, ini ilmu Tan. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah, pengarang tafsir Ibnu Katsir. Nah, kadang mereka yang berdiskusi dengan kita kan bilangnya kitab suci kita sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri, gak butuh tafsir, kata mereka. Dia menolak tafsir dari para pakar, tapi menggunakan tafsir cabang pribadi akal mereka sendiri. Ini kan sudah logical fallacy, menolak pendapat para pakar dengan tafsirnya yang mereka belajar di bidang itu, lalu pakai tafsir cabang pribadi sendiri-sendiri. Nah, itu sudah logical fallacy sangat sekali. Nah, kalau kita lihat, Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan begini, Gus. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Li'anna lughatal arabiyyah adaqqul lughah wa afsahuha. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling teliti dan paling fasih. Paling fasih. Contoh, Gus. Nah, saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Perempuan saja di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada perempuan, perempuan ini bahasa Arabnya sama, imro'ah. Imro'ah itu artinya perempuan. Tetapi Al-Quran membedakan perempuan itu dibagi menjadi dua, Gus. Ada yang imro'atun tertulis dengan taknya bunder, namanya tak marbutoh kata teman-teman. Ada imro'atun yang tertulis dengan tak biasa. Sama-sama imro'atun tulisannya. Nah, imro'atun yang taknya bunder menunjukkan wanita belum menikah. Tapi yang gitu imro'atun taknya yang begini, sama-sama imro'atun nih, menunjukkan wanita itu sudah menikah. Itu sudah kebuka ya tadi ya. ya sudah kebuka. Dan ini adalah ilmu bahasa Arab tinggi, Gus. Sehingga ketika burung hudhud bertemu Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman suatu saat ya mengadakan sebuah musyawarah lalu mengundang burung hudhud. Saat itu burung hudhud telat datang. Itu tertulis di dalam surah An-Naml ayat ke-23. Lalu burung hudhud mengatakan ketika telat, Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Aku tadi bertemu seorang wanita yang dia memiliki kerajaan dan dianugerahi segala sesuatu. Maksudnya bertemu Ratu Bilqis. Etaknya bunder. Menunjukkan tanya Ratu berarti Bilqis masih- saat itu masih belum menikah. Berbeda Waduh, ketika masih bunder ya lafalnya tadi ya. berbeda ketika lafalnya Imro'atu Imran, istri dari Bapak Imron, keluarga Imron di dalam surah Ali Imran. Etaknya terbuka karena itu istrinya. Sudah kebuka ya. Ini baru penulisan saja, Al-Quran sudah punya i'jaz yang sangat banyak. Iya ya, Masya Allah. Belum lafadznya maknanya, Gus. Belum maknanya. Kata Masya man Allah. di dalam Al-Quran. Kata man di dalam Al-Quran itu tertulis ratusan kali, Gus. Man, mim nun. Ya. Ada man yang bermakna binatang. Ada man yang man bermakna binatang, memiliki arba'atu, memiliki 4 kaki, berjalan di atas bumi. Maksudnya man bermakna binatang. Ada man bermakna Allah. Man khalaqas samawat, yang menciptakan langit dan bumi. Sama-sama man, pakai man, mim nun. Ada man yang bermakna manusia. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. Ada dari manusia kan aku beriman Siapa kepada Allah. Dan man yang pertama kali
yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran adalah wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ucapannya bilang beriman kepada Allah, ucapannya mengatakan percaya hari kiamat, padahal dia tidak beriman, kayak Oten. Kayak Oten. Mengatakan kita mengesahkan Tuhan, tapi buktinya Tuhan sama sekali tidak mereka esahkan. Itu man pertama kali yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Bercerita tentang orang munafik yang mulutnya seolah-olah mengesahkan Allah, tapi hatinya ternyata Allah ditritunggalkan, triteoskan, dan tri-tri yang lain. Maka man yang pertama kali ditulis oleh Al-Quran, nanti hukumannya ada di man terakhir yang tertulis di dalam Al-Quran. Apa man terakhir? Fa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amalnya nanti sedikit di akhirat, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah, neraka yang paling bawah di antara neraka yang lain. Begitu. Masya Allah, ini kalau ngumpul tambah ilmu nih, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tabarakallah, Ustaz. Ngopi disik. Waduh, ngopi Tad. Jadi pengen ngopi aku. Tapi kalau ngopi gak bisa tidur. Aduh. Masya Allah. Terus tadi gimana Tad? Ini Tad, yang masalah Zakiyah, Subhan, Kudus itu gimana Ustaz? Ini aku masih belum paham. Panjang Tad. itu, Gus. Panjang. Oh, panjang ya. Nanti Iya, kapan-kapan karena- kajian Tad ya. Iya, jadi begini. Kamus yang membahas tentang kosakata bahasa Arab adalah kamus Arabiyah ilal Arabiyah. Bahasa Arab yang dimaknakan bahasa Arab. Nah, kata suci itu banyak, Gus. Banyak. Ini namanya istilahnya mutarodif. Katanya banyak tapi maknanya sama. Ada kudus, ada zakiyah, ada nadhafah, ada toharoh. Nah, itu kalau dirinci pembahasannya panjang, Gus. Panjang. Masya Allah. Sehingga kalau Itu. sampai Oten membahas satu kata saja di dalam Al-Quran, lalu sok-sokan bertanya alif lam mim, kata Ustadz Yusuf kemarin waktu debat, apa artinya alif lam mim? Aduh. Nah, aku kadang kan gini, Ustaz. Kan di dalam Quran surat Al-Baqarah tuh ayat ke-23 apa namanya tuh? Sebentar ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23 20 wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wa dun syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narolati wa quduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Ini sama Quran surat Al-Isra ayat 88 Tad. Di situ dikatakan kalau kamu ragu terhadap Al-Quran maka buatlah surat seperti Quran. Surat yang terpendek itu kan 3 ayat ya. Inna atoina wal ashri, kemudian an-nashr ya. Itu kan pendek-pendek 3 ayat. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Quran surat Al-Isra kalau kalian tidak mampu membuat seperti Al-Quran, maka bahu membahulah kalian dengan Lucifer, dengan jin gitu, dengan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Aku nanya nih tadi ya. Orang-orang di zaman Nabi Muhammad kan ahli syair, betul nggak? Ahli syair, bahkan kalau mereka saling mengejek, saling memuji itu kan pakai syair. Kenapa tidak ada seorang ahli syair pun yang mampu membuat Al-Quran? Kalau memang Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, harusnya orang-orang para penyair di Arab juga kan mampu. Sebetulnya perbedaan Al-Quran dengan syair itu apa sih? Sehingga orang-orang tidak mampu membuat seperti Quran. Silakan Tad. Syair itu membutuhkan qawafi. Qawafi itu artinya seperti sajak. Nah, dalam bahasa Arab ada ilmu syair namanya ilmul arud. Ilmul arud salah satunya seperti bahar rojas, mustaf'ilun sita marrat. Mustaf'ilun sampai diulangi 6 kali. Kayak kalau pernah ngaji alfiyah biasanya ada kan? Qala Muhammadun huwa ibnul maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki. Itu mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu mustaf'ilun 6 kali. Nah, Al-Qur'an nggak bisa digituin. Oh, nggak bisa. Diambil qawafinya, diambil arutnya itu Al-Qur'an nggak bisa.
Sehingga Al-Quran bukan syair. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin." Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair, kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad puisi, tetapi yang disampaikannya adalah benar-benar firman dari Allah. Kan begitu. Sehingga dulu ada orang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ingin mengarang sesuatu seperti Quran. Nah, ngarang dia. Setelah ngarang, diketawain sama orang-orang ahli syairnya. Syair aja gak kena, apalagi Quran gitu loh. Coba Maka- gimana tuh bunyinya? Ah, dulu mau ngarang surah Al-Fil. Al-Fil itu artinya kan gajah. Gajah. Al-Fil, Iya. ya. Anfuhu tawil. Hidungnya mancung gitu. Jadi lucu, kelihatannya lucu, gak bisa. Ahli syair itu dulu sudah zaman Timur Tengah di zaman Nabi Muhammad abad ke-6 ke-7 itu sudah banyak ahli syair. Tapi ketika mereka datang ingin menemui Nabi Muhammad lalu menyaksikan surah An-Najm turun, wan najmi idza hawa, mereka langsung sujud dan mereka mengatakan itu bukan syair tapi jauh di atas syair. Orang ahli syairnya saja mengakui Al-Qur'an di atas syair. Itu bukan perkataan pendeta, kata mereka. Ini tapi bagi orang yang mengerti balaghatul Arab ya, sastra bahasa Arab. Kalau udah pernah belajar sastra Arab, mau mengatakan Al-Quran begini begitu ya kita cuma dengarkan dan senyum saja. Karena apalagi ada orang yang mengatakan, ada nih Oten nih ya, Oten penghujat yang bernama Hafizah itu siapa itu? Hafizah, Yang Fadilah Hafiz. perempuan itu kata. Fadilah itu Hafizah. ya. Mengatakan saya alumni Mesir katanya, belajar jurusan adab, jurusan apa, sastra Arab. Fadilah Hafizah sekitar 5 tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu, saya ajak dia diskusi 1 lawan 1 dengan menggunakan bahasa Arab fusha, dia menolak, gak mau, Nggak bisa dia. gak mau. Bahkan Kiai Murtad atas akun atas nama Kiai Murtad itu saya tantang diskusi dengan menggunakan bahasa Arab fusha. Fadilah Hafizah bilang, jangan mau kalau sama Wafi, katanya. Saya tantang. Iya. Kalau Anda memang berbahasa Arab dengan sastra, oke, saya ajak Anda debat dengan menggunakan bahasa Arab fusha. Nahnu natahaddath wa nujadil bil lughatil arabiyyah bil fusha amma yata'allaq bil adyan. Jadi ngomong saja dia tidak bisa. Dengan fusha aja gak bisa. Lalu sok-sokan ngeritik Al-Quran. Ngeritik Al-Quran. Jadi kan gimana? Karena mereka ini cuma haus pengakuan. Sama kayak pendahulunya. Si Betul, botak. Paulus. Saya gak usah sebutkan namanya ya. Si botak Gak Paulus usah ya. saya sebutkan namanya lah ya. Kayak Udah pendahulunya. tahu berarti Haus Paulus. pengakuan. Iya, haus pengakuan. Dikit-dikit bilang ada suara Tuhan. Dikit-dikit bilang ada roh Tuhan datang sama dia. Dikit-dikit dia bilang firman Tuhan. Padahal yang ngakui dia sendiri. Kan seperti itu. Lebih parah lagi dari pendahulunya yang sekarang. Kenapa? Karena Paulus sendiri tidak pernah menyangka kitabnya akan jadi kitab suci. Tidak. Paulus tidak pernah mengatakan di dalam sejarah tulisannya akan menjadi kitab suci. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan Paulus tidak pernah mengatakan bahwa semua surat-suratnya diabadikan harus jadi kitab suci. Nggak ada perintah dari Paulus. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Karen Armstrong, seorang penulis terkenal di Barat, menulis buku yang bernama Sejarah Alkitab. Menulis di dalam tulisannya, Karen Armstrong mengatakan bahwa Paulus di dalam sejarah tidak pernah menyangka bahwa kitabnya, suratnya itu adalah kitab suci. Tidak ada. Karena itu hanya surat ke Roma, surat ke Korintus. Itu hanya surat kepribadiannya. Bukan sebuah kitab suci. Bukan. Jadi yang sekarang mengatakan kitab suci, coba kita katakan, siapa orang pertama kali ya yang mengurutkan nama-nama surah Paulus lalu menjadikan kitab suci? Itu siapa orangnya? Iya. Saya pengen tahu namanya. Betul ini. Saya pengen tahu siapa Iya, namanya iya. itu. Paulus sendiri gak pernah bilang itu kitab suci soalnya. Gitu. Betul. Jadi memang aduh banyak ini ya kecolongan berarti Oten ini ya. Kok bisa tulisannya si Paulus jadi kitab suci ya?
Sama Ustadz yang ini Ustadz Ar-Rahman nih ya. Ini kok Ar-Rahman ini ya, kalau saya lihat nih, Ar-Rahman ujungnya nun. Alamal Quran, nun lagi, khalaqal insan. Kok bisa nyambung gitu ya? Kok ujungnya itu kayak nun gitu ya? Wah, itulah Tapi balaghatul maknanya itu bagus gitu loh. Nggak seperti Musalam al-Kazab, tapi Ar-Rahman nun. Alamal Quran nun. Khalaqal insan nun. Alamahul bayan nun. Ya, asyamsu wal qamaru bihusbanun. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya kok bisa kok ini akhirnya tuh nun semua ya? Coba Iya. teman-teman lihat di Ar-Rahman itu. Gitulah Al-Quran. Coba suruh orang terbaik di antara kalian sedunia, kata Allah. Bawalah jin dan manusia dan penolong selain Allah. Kalau kalian memang ragu terhadap Al-Quran. Ragu. Kalau memang ragu, ayo saingi Al-Quran. Kan gitu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kok bisa ujungnya itu Original. nun ya kan? Coba teman-teman buka Quran surat Ar-Rahman nih. Tapi maknanya itu dalam gitu loh. Iya. Itu makanya kalau kita baca bahasa Indonesia, baca bahasa Arab, baca buku-buku biasa bisa salah paham, apalagi baca kalamullah. Apalagi baca kalamullah. Jangankan Al-Quran lah, hadis saja. Hadis saja kita sampai salah ya bahaya. Baru hadis ya, perkataan manusia seorang nabi. Perkataan, kalau dulu kan hadisnya berarti yang diucapkan Nabi Musa misalnya. Perkataan Nabi Musa saja bisa disalahfahami. Sampai sekarang orang Yisrael itu salah faham dengan kalimat Nabi Musa. Mereka mengira Ardul Palestin, tanah Palestina itu milik mereka. Karena kata mereka adalah umat Musa alaihis salam. Kata mereka salah paham. Padahal Nabi Musa mengatakan kepada mereka bahwa tanah itu bagi kalian yang beriman. Kalau gak beriman ya gak pantas duduk di tanah itu. Sehingga itu diabadikan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-21. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah yang Allah janjikan untuk kalian. Tapi jangan mundur, syaratnya jangan mundur. Kalau kalian mundur, maka kalian akan rugi. Ternyata dulu mereka mundur. Gak mau berjuang bersama Nabi Musa. Gak mau membela agama dengan Nabi Musa. Maka apa kata Allah kemudian? Innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Akhirnya tanah itu diharamkan diinjak oleh mereka selama 40 tahun. Diharamkan karena anda ikut Nabi Musa gitu loh. Ustadz, saya pernah punya pikiran begini. Ini kenapa layar saya gini ya? Udah normal Tad. Saya pernah punya pikiran begini, Bang Loding, Ustadz Yusuf Ayu, Ustadz Wafi. Kenapa Al-Quran mudah dihafal? Karena iramanya itu, contoh tadi, Kul huwallahu ahad, ujungnya dal ya. Allahu somad tuh, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas tuh, ujungnya itu senada semua gitu loh. Ahad, yulad, ya kan? Ahad, yulad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ujungnya sama. Ar-Rahman ujungnya nun. Apa karena memang skema Quran ini bagus ya? Maksudnya gini, saya kan berusaha ngapalin Ibrani, nggak bisa Tad. Ternyata setelah saya cek nggak ada Rabi Yahudi yang hafal Torah, ya, karena Torah juga beda-beda, dan nggak ada orang Kristen yang hafal Bible. Jangankan original teks ya, terjemahnya aja nggak bisa dihafal. Ternyata saya punya pikiran, oh jangan-jangan kenapa di dunia ini banyak yang hafal Quran. Bahkan kemarin tuh Ustadz yang dari Malang, namanya Aisyah, anak kecil tuh yang juara 2 di dunia bacaan Quran, dia kan hafal Quran tuh. Jangan-jangan kenapa Al-Quran mudah dihafal? Karena seperti apa ya? Gimana ya? Maksudnya dia itu kayak iramanya itu ujungnya itu sama loh, nun, ya kan? A, sin. Jadi
menurut antum gimana, Tad? Bener nggak kayak Iya. gitu? Ya, ya bukan hanya itu sebenarnya Gus. Ustadz Yusuf pernah itu pakai dalilnya itu. Ustadz Yusuf ini pernah Walaqad debat yassarna dengan al-Qur'ana lidzikri. Paham? Tuh. ya. Walaqad yassarnal Qur'an. Kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi mereka yang ingin mendalaminya. Jadi Allah akan membuka hati orang-orang. Makanya orang yang hafal Quran rata-rata cerdas, Gus. Tapi orang kalau hafal kitab sebelah rata-rata tambah bego, Gus. Iya. Tambah ngelantur, Gus. Bener kayak juga ya. Jangan terlalu jujur juga kali Ustaz Rofi. Iya. Gini Gus. Maksudnya begini, teman-teman. Maksudnya begini. Pendahulunya saja mengatakan saya BEGO gara-gara itu kan gitu kan. Di ayatnya kan ada tuh. Iya. Iya. Ngaku. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran sudah mengatakan walaqad. Laqad itu adalah bukti Allah ini hampir bersumpah. Walaqad sungguh yassarna telah kami permudah bagi orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran. Jadi justru semakin dalam Al-Quran semakin cerdas. Kalau yang satunya kan kami BODOH sebab ini kan sudah ngaku duluan. Sudah ngaku duluan gitu. Bener. Kan beda kan? Beda kan ya. ya. Jadi ayatnya sama-sama ada tapi efeknya beda gitu. Masya Allah ya. Jadi, Makanya pengenalan Allah pertama kali, Gus ya. Pengenalan Allah pertama kali itu dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih. Katanya backgroundnya agama kasih. Ternyata Kasih. Al-Quran lah ayat pertama yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Sang Maha Kasih. Masya Allah. Sungguh, kata Allah, dengan menyebut nama Allah Sang Maha Kasih, maka Islamlah yang pantas disebut dengan agama kasih. Ayat pertamanya Allah memperkenalkan diri pakai sifat kasih. Lalu ayat kedua Allah perkenalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa segala puji hanya milik Allah, dialah sang Tuhan alam semesta. Saya tanya sekarang, pernahkah Yesus disebut dengan Tuhan alam semesta? Tidak pernah. Yang di dalam perjanjian lama hanya dikatakan Tuhan Allah Israel. Lokal kan? Iya, Ini kan lokal ya. Iya. Gak pernah gini Tuhan sang alam semesta, gak ada. Kalau sang Allah Israel banyak. Banyak. Tuhan hari Dialah Sabat Tuhan katanya. Israel. Tuhan hari Hari Sabat. Sabat. Hari Sabat Jadi aja Tuhan. jadi Tuhan. Tuhan Israel ya. Iya kan, Allah. itu. Jangan sembah Allah-Allah lain, sembahlah Allah Israel. Israel. Nah, perkenalannya saja sudah pakai Allah Israel tingkat lokal. Sedangkan Allah perkenalannya di ayat kedua langsung Rabbil Alamin, sang semesta alam. Kan begitu. Beda, memang beda. Kok tingkat Kalau lokal di mau dalam- melawan tingkat universal itu? Kalau di dalam Quran kan ya ayuhannas ya. Allah itu di ayuhannas, ketika di ayat-ayat makiyah itu kan ayuhannas ya. Kalau ayat madaniyah baru ya ayuhaladina amanu. Tapi kalau otan kan beda. Wahai domba-domba yang hilang dari Israel. Ya itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu sampai di dalam surah Ar-Rahman berkali-kali Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kalian dustakan? Tukadziban itu kepada dua makhluk, manusia dan jin. Manusia dan jin. Makanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian binafsi wahidah, dengan dari satu jiwa Adam alaihissalam. Kan begitu, tegas kan? Tegas Allah itu. Bertakwalah, takutlah kepada Allah yang menciptakan kalian yang mulanya dari satu jiwa. Siapa? Adam alaihissalam. Masya Allah. Ya, bukan Luar biasa Israel, domba-domba tersesat. Apa ini kata saya? Iya, memang kalau dalam Bible itu nggak ada wahai manusia, nggak ada ya. Wahai manusia sekalian alam, nggak ada. Wahai Israel. Memang kan nabi-nabi terdahulu kan diutus untuk kaumnya saja. Makanya sebutannya Israel. Kalau Islam kan langsung Tuhan semesta Langsung. alam. Karena bedanya Gus, Al-Quran itu kalimat Allah ya. Kalimat itu punya Allah dilafatkan oleh Nabi.
Jadi Nabi ini nggak apa? Nggak ngerubah gitu loh teksnya. Nabi ini cuma menyampaikan wa ma alaina illal balagul mubin. Aku hanya menyampaikan, kan begitu Nabi kan? Lafadznya sudah dari Allah. Nabi itu cuma dikte gitu. Lah, kalau yang sebelah kan enggak. Ini tulisannya orang ini tulisannya orang ini. Ya sesuai pemikiran masing-masing akhirnya. Iya. Yang satu bilang disalib. Iya, yang satu bilang jam 9 pagi sudah selesai disalib, kata Yohanes. Tapi kata Lukas sama Markus mengatakan jam 12 siang penyalipan belum selesai, kan beda-beda. Betul. Masya Beda. Allah. Jam Wah, kalau penyalipan debat aja offline mereka seru nih. berbeda. Setelah Ustadz Yusuf, Piutering, Ustadz Wafi, waduh mantap nih ya. Keren nih. Bayangkan. Ritual yang diabadikan, ritual yang menjadi ritual paling agung, penyalipan. Antara Yohanes, Lukas, dan Markus bisa berbeda pendapat jamnya Beda. gitu loh. Kalau memang mereka punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu dari satu pusat, seharusnya Roh Kudus kasih tahu kan, tulis jam 9, rata semua jam 9. Kan gitu. Jamnya aja ritual yang sangat mereka tunggu-tunggu sebagai penebusan, jamnya bisa gak sama. Apa jangan-jangan satu Ih. pakai Ru'yatul Hilal, yang satu pakai Imkanur Ru'ya, kan kayak Muhammadiyah sama NU nanti bedanya kan. Itu Ustaz Wafi, kalau kita baca kitabnya itu pakai kira-kira jam segini. Kira-kira loh. Kira-kira nggak ada kepastian ya. Kira-kira bahasanya. Ustadz, antum jadi nggak debat sama Esra Soru? Mundur dia. Mundur terus ya Esra Soru nih, alasan aja dia. Kalau di Nias mau katanya. Oh, di Nias jauh banget ya. Jangan Tad, jauh daerah banget mereka. Tad. Takutnya terjadi apa-apa sama antum. Soalnya kalau Oten ini, kalau mayoritas bengis mereka. Gitu. Iya. Di Medan gitu baru mau katanya. Ustadz Loading, silakan Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan. Fadol, Ustadz Loading. Tidak Ustadz, bukan Ustadz ini. Saya fans beliau di media sosial dulu, biasa diskusi sama guru game bro. Saya fans beliau. Ustadz, Dulu kalau ikut di beliau. Medan kayaknya banyak ini ya. Bang Loading kan di Medan nih Bang ya? Bukan. Bukannya Saya di Bang Maluku, Loading Mahlak Maluku Batak. Utara. Saya Agustus ini insya Allah ke Maluku Utara. Insya Allah Woi. saya jemput Ustadz, insya Allah. Ketemu Pengajian Ustadz di mana, sama Bang? Bang Loading. Ke Tidore ya. Oh Tidore, iya dekat. Tidore. Iya. Ya nanti insya Allah. Kapan Ustadz datang Ustadz? Izin follow Ustadz Maulid. ya. Apa Maulid. safari dakwah Maulid Nabi. Iya siap. Kemarin ada utusan dari Al Khairat ya, Al Khairat. Habib Iya al khairat. Habib siapa Mas? Salim Al Jufri. Keluar. Ya ada yang kemarin sampai nginep 2 hari ke sini. Oh siap. Pantesan susah banget menghubungi Ustadz Wafi ini ya. Sibuk terusan. Banyak ya Wah, Ustaz, bagus. Ustaz Wafi. Banyak yang tanya sama saya, Ustaz Wafi mana katanya. Saya bilang ini Iya. lagi Idul Adha. Beliau lagi sibuk ngurus ternakannya. Banyak juga yang kangen di room saya tuh. Kalau Idul Iya. Adha teman-teman, saya tuh jualan domba, jualan sapi. Masya Allah, bos ini Jualan ternak. sapi gitu. Makanya Gembala nggak bisa, domba. nggak bisa. Luar biasa nih. Saya pamit dulu Ustadz Siap, Loading, Gus Ustadz. Jonathan, sama Said Subi. Siap Ustadz. Terima Ustadz, kasih Ustadz, ilmunya. Ustadz Loading, Ustadz. Sehat selalu. Siap Ustadz, ya, makasih ilmunya Wafi Ustadz, ya. masya Allah. Semoga Allah Ye, menjaga. jazakumullah dan ahsanal merahmati. jaza. Siap Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Loading, Ustadz Yusuf, aku izin pamit juga ya. Aku lapar belum makan ternyata Iya. dari siang. Siap. Saya Iya. juga mau opini, Makasih Bang. ilmunya ya. Iya. Makasih Hanya, atas rada-rada Saya mungkin- ngantuk saya juga udah. Saya Anak mungkin pelayan, uhibukum saya fillah. dari tadi dari tadi demam kan, sudah menggigil saya. Wah, ini ada Papi nih. Papi, Sablon. ini gua jujur ya, gua nonton sama kalian bertiga nih. Tapi kalau Papi Assalamualaikum sama Bang Loading ini warahmatullahi cocok nih wabarakatuh. memang. Kalau collab itu bikin ngakak.
Beliau tadi Assalamualaikum. beliau tadi. Mang. Waalaikumsalam Beliau tadi warahmatullahi itu- wabarakatuh. Ustadz Wafi tadi itu biasa saya ikuti dia, saya ambil ilmu dia itu waktu dia debat sama tentang Balawi, tentang Guru Gembrul itu banyak sekali catatannya itu. Saya biasa nonton dia Bagus. kan. Kalau Ustadz Wafi saya acungi jempol beliau tuh. Iya, Ilmuannya bagus. dia luar biasa dia. Iya. Dia ilmunya luar biasa. Saya sebelum berapa tahun lalu itu masih biasa huruf kurang lebih berapa ya 2019 itu saya sudah mulai nonton beliau itu. Nonton di sini di media sosial. Tiba-tiba satu ketika saya nonton beliau diskusi sama Sofiatul kan. Oh ya, Sokatul. Santai, tenang orangnya kan. Dalam hati saya, alhamdulillah beliau terjun ke dunia diskusi lintas agama kan. Aku mau ngomong nih, mumpung ingetnya. Sokatul dengan aslinya kok tua banget, beda ya. Kalau di TikTok dia kayak anak muda gitu. Pas lihat aslinya kok emak-emak. Jangkrik, memang efek TikTok ini luar biasa ya. Si Sokatul aslinya udah nenek-nenek. Waduh, ternyata. Iya. Lanjut. Tapi memang Ustadz Wafi itu- bagaimana? Gimana, Papi? Ya, Ustadz Wafi. Wah, ya, lanjut. Enggak, Ustadz Wafi itu memang beliau itu Masya Allah ya, tabarakallah, multi talenta dia. Dari pesantrennya kan memang udah ahli itu. Kalau debat kan ini kitabnya, ini ngerti lah semuanya. Karena Iya, 9 betul. tahun mondok kan. Yang kedua, dia juga mau belajar tentang Ibrani, Aramaik, Yunani gitu. Jadi multi talenta gitu loh. Bahkan Arabnya iya. kan bukan Arab yang ini ya. Beliau memang fasih gitu kan. Bisa ngobrol, bisa menjelaskan gitu. Itu memang aset umat. Kalian semua ini adalah aset umat. Kita tugasnya adalah saling bahu membahu. Ya, ada yang apa yang tidak ada di saya, ada di Ustadz Yusuf, ada di Papi Gembala, ada di Bang Loding. Saling melengkapi kita. Iya enggak? Iya betul. Kalau kita kan Ini nggak kan semua rival, di- kalau kita itu partner. Iya enggak, Tad? Iya, Betul. di media sosial ini kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, kan? Ah, betul. Nah, jadi kita tanamkan itu saja, begitu kan? Gua suka gaya lo. Itu yang gua suka dari lo, Pak. Benar. Kan masa-masa Kang Nandar, masa-masa Uni Rifa dulu bagaimana kan? Nah, mungkin ini masa saya. Ke depan lagi ada juga yang baru, Ada. Iya. begitu. Yang pasti niatnya karena Allah. Insya Allah. Betul, Memang betul. kalau kita dakwah itu rasa suntuk, rasa malas itu ada sih. Tapi kita Ada. kembali Ada, kepada betul. niat kan? Kembali kepada niat. Untuk apa kita di sini? Kan kita berjuang demi Allah. Kita berjuang bukan karena ustadz, karena kiai. Kita berjuang karena Allah kan? Betul. Gitu. Jadi kita kembali lagi kalau kita subhanallah. Kalau kita tinggal, maksudnya saya berpikir begini, Kang Nandar. Sehancur-hancurnya kita sekarang, Allah tidak utus lagi nabi di tengah-tengah kita. Terus risalah nabi siapa yang bawa kalau bukan kita? Nah, betul. Kan? Siapa lagi yang bawa? Siapa lagi yang bawa kalau bukan kita? Sementara Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kedua-duanya tidak akan tersesat. Kan? Gitu. Bahaya zaman sekarang kan kurang lebih zaman Jababiro, zaman kehancuran. Betul. Seluruh dosa-dosa para nabi kan sudah ada kan, itu gereja-gereja kasih Oh, nikah iya. laki-laki dengan laki-laki kan. Kan Sekarang dosa-dosa ngeri para ya? nabi kan Ngeri. Akhir biasa zaman. hancur. Papi, Bang Loding, dulu aku waktu aku SMA ya. Itu dulu kan belum ada HP ya, belum ada SMA kelas 1 tuh kalau nggak salah belum ada HP. Kalaupun ada HP itu orang-orang tertentu saja yang ini ya. Jadi kalau aku di zaman aku muda gitu ya. Jadi kita itu kan nggak ada HP, kita itu kalau malam nongkrong di mana gitu ya. Pokoknya Iya. kemana gitu ya. Pulang itu tidur di rumahku. Jadi aku punya kamar itu, waduh, ada kayak ikan bandeng itu. Jadi berjajar laki-laki. Tapi dulu itu nggak ada kekhawatiran gitu ya. Karena normal, kita yakin normal semua. Tapi kalau sekarang, ngeri ya. Di mana-mana boti. Di sekarang tuh di mana-mana boti Akhir loh. zaman. Boti. Betul. Iya. Kalau dulu Iya. kita tidur bareng sama laki-laki itu nggak ada kekhawatiran gitu kan. Karena Iya. normal semua. Kalau sekarang ngeri ya, banyak boti. Ini kena rungkat gak deh? Ada kata boti nih. Aman, Enggak ya? Aman ya? Enggak, aman kayaknya. Sekarang kurang sensitifnya TikTok ini.
Iya, sekarang alhamdulillah nih aman ya. Aku sama Uniripa ngegas terus dia tadi aman loh, nggak kena. Aku pakai akun biasa Tapi Bang pas, Loding. Pastor Rodi kemarin kena 3 hari. Saya Nanti kasih buka. tunjuk video. Sekarang Oh, kalau tampilkan data sama video langsung kena. Iya, Kalau bener. data Kalau pembatasan nunjukkan video kena. Kalau video langsung kena. Bener. Makanya aku tadi tampilkan suara doang tuh. Karena kalau nampilin video itu kena. Kalau dulu kan enggak. Kalau data yang aplikasi itu yang Bible itu Bang, kita tampilin yang huruf-huruf itu kan, itu cepat kena dia. Cepat Iya. itu kalau kita aplikasi Bible itu cepat banget. Terus Gitu, caranya makanya gimana dong? sebentar Pak Palu. Ya paling ya kita kalau enggak yang itu sih yang aman, yang sabda itu. Oh, sabda aman itu. ya? Sabda aman. Tapi kalau yang Tapi kalau yang sabda harus aplikasi di yang huruf laptop gede, ya. Iya. Tapi Atau saya enggak pernah dapat yang- oten Ustaz. Ah. Saya pernah dapat oten, saya tampilkan data di laptop sama di HP, dia bilang, "Ah, jangan pakai itu bohong semua, itu palsu semua itu." Nih, Siap, Papi siap. Gembala sama Bang Nandar sama Bang Loding. Mungkin saya mau off dulu nih, mau izin istirahat. Iya, aku Ngantuk juga saya. mau makan Siap. dulu nih. Mohon Mau maaf nih, kemana? tapi Ustaz, kita terlambat nih. foto-foto dulu apa? Enggak, saya nggak bisa ngoceh-ngoceh Oke. juga tadi. Nggak ada, saya mutar-mutar cari pasien. Saya kan gitu, Ustaz. Gue suka itu kaca-kaca di hotel, ya kan, baru Iya, lari, iya. lari. Gitu saya. Siap, siap. Lanjut. Siap, aku Ya, makasih, Ustadz Mas, Yusuf, ya. Bang Loding, tapi aku Siap, dari tadi ya. sudah mau pamit. Aku lapar sumpah, belum makan dari siang. Iya, saya juga Oh, badan gitu. sudah rasa Izin pamit menggigil. dulu ya Bang ya, Dari tadi semuanya nih. ya. Siap. Terima kasih ya, Papi. Bang Loding. Siap. Assalamualaikum. Oke, makasih, Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya teman-teman semuanya, kemungkinan saya akan off ya teman-teman. Entah kenapa mata saya agak mengantuk gitu, mungkin kurang istirahat. Jadi saya mau istirahat dulu, insya Allah nanti besok saya akan kembali lagi gitu ya teman-teman semuanya, akan menemani Anda kembali gitu. Ya malam hari ini kita udah ya anggaplah silaturahim ya.